Katanya auto lunas setelah 2 tahun galbe pinjol, tapi kenapa kok DC lapangan masih datang dan tetap menagih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan terkait hal serupa dan mungkin ini pengalaman yang dialami salah satu nasabah galbe pinjol yang mungkin sudah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, tapi kok anehnya kok ada DC lapangan yang masih datang untuk menagih. Oke, jadi gini. Banyak orang berasumsi bahwa utang pinjol itu udah pasti auto lunas. Udah pasti kalau udah telat 2 tahun lebih, udah pasti ya lunas otomatis. Nah, ini banyak banget diyakini oleh teman-teman di luar sana. Tapi, ya memang ada benernya, memang banyak yang mendapatkan kayak dalam tanda kutip keberuntungan seperti itu. Kenapa saya bilang ini keberuntungan? Karena ini sifatnya adalah kemungkinan dan juga probabilitas, ya. Intinya adalah, ya kalau pinjolnya itu mau bersihin data kalian, nggak usah nunggu 2 tahun, 1 tahun, 7 bulan, atau apapun itu, utang kalian juga bisa lunas otomatis. Tapi masalahnya adalah, nggak semua orang mendapatkan fasilitas ini. Dan nggak semua orang di waktu yang sama juga telatnya tiba-tiba utangnya otomatis lunas. Jadi karena banyaknya asumsi-asumsi atau pemikiran seperti itu, maka banyak yang yakin kalau udah 2 tahun, udah lunas otomatis. Tapi kok tiba-tiba ada DC yang menagih? Ternyata utangnya masih ada. Utangnya masih, ya jadi tanggungan, selik OJK juga masih nyangkut gitu loh. Nggak bisa lunas otomatis tanpa adanya tindakan dari pinjolnya. Ya, pinjol menarik laporannya atau mungkin menyatakan bahwa teman-teman sudah ada pembayaran lunas, nah itu udah cukup. Itu bisa menjadi kayak semacam hal yang membuat utang kalian akan dianggap lunas, ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya di luar sana, intinya sih gini. Kalau misalnya teman-teman itu merasa udah nggak ada penagihan lagi, itu belum tentu utang kalian otomatis lunas. Sekali lagi, ya, belum tentu kalian selamanya nggak akan ditagih lagi. Kadang udah 7 bulan, itu udah jarang banget yang nagih. Tapi belum tentu nanti setelah 1 tahun tiba-tiba nggak ada yang nagih. Selamanya nggak bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi tiba-tiba nanti 1 tahun, 2 bulan ada yang datang desinya buat menagih. Itu bisa, ya. Jadi intinya di sini adalah teman-teman udah nggak usah dipikirin aja. Mikirin ginian bikin kalian capek, bikin kalian stres aja. Santai aja, biasa aja. Kalaupun ini kalian merasa sulit, merasa stres, dan merasa tertekan terus, coba diperbanyak doa dan juga ibadahnya. Ya, lebih belajar untuk ikhlas dan pasrah terkait masalah resikonya. Terima aja apapun resikonya. Kan masalahnya kan kita masih belum ada dana nih, belum ada uang. Daripada kalian mikir gimana caranya nggak ada ujungnya, dan berpikiran nanti kalau kayak gini gimana, nanti kalau desinya kayak gini gimana, yang belum tentu kebenarannya juga, lebih baik teman-teman lakukan tindakan yang lebih positif aja. Teman-teman fokus di hal-hal yang lebih krusial dan lebih positif aja. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya teman-teman. Ya, oke? Daripada kita mikir yang enggak, bikin kita itu males-malesan malah, kerja nggak bisa konsen dan lain sebagainya. Mending fokus aja di apa yang kalian kerjakan. Pinjol belum bisa bayar? Ya udah sih, nanti aja dulu. Pelan-pelan kumpulin dulu uangnya, ditabung dikit-dikit, yang penting ada niatan untuk menyelesaikan dan membayar, itu udah cukup. Sisanya serahkan sama yang di atas, teruslah berdoa, teruslah berikhtiar. Barangkali jawaban doa-doa kalian akan segera terjawab ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.